Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik, kami dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kota Bekasi mempersembahkan sandiwara hikayat Bayan Budiman. Sastra Melayu cerita berbingkai lama dari Kepulauan Bangka Belitung. Bayan adalah nama burung yang dapat berbicara, baik hati, dan memiliki sifat-sifat terpuji seperti layaknya manusia. Ia pun pandai bercerita tentang segala hal yang mengandung hikmah bagi siapapun yang mendengarnya. Isi cerita biasanya berupa nasihat yang bermanfaat khususnya bagi manusia. Ia tidak mau berbuat keji, jahat, dan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah ia disebut burung bayan yang budiman. Cerita rakyat ini syarat dengan nilai-nilai luhur seperti imbauan atau ajakan untuk selalu berbuat kebaikan dan unsur keagamaan. Sebelumnya, saya Lisa Febrianti selaku sutradara hikayat Bayan Budiman berterima kasih kepada Ibu Lisda selaku guru bahasa Indonesia yang telah membimbing dalam pembuatan podcast ini. Dan teman-teman 11 MIPA 2 yang telah berpartisipasi dalam produksi podcast hikayat Bayan Budiman. Selamat mendengarkan. Di suatu negeri, hiduplah seorang tua bersama keluarganya. Pekerjaan orang tua itu sehari-hari adalah menangkap burung dan ayam di hutan. Ayam dan burung hasil tangkapannya lalu dijual di pasar. Uang hasil menjual ayam dan burung itulah yang dipakai untuk menghidupi keluarganya. Seperti biasanya, pada pagi hari, orang tua itu bergegas pergi ke hutan. Ayah, aku ikut. Jangan, Nak. Aku ingin membantu ayah menangkap ayam dan burung. Kau di rumah saja menemani ibumu. Ayah hanya pergi sebentar saja. Karena ayah tidak lagi mencari-cari burung atau ayam yang akan ditangkap. Kali ini ayah pergi ke hutan hanya untuk mengambil burung-burung yang sudah melekat di dahan-dahan dan ranting pohon. Maksud ayah, burung-burung itu sudah pasti ada di pohon itu. Iya, Nak. Kemarin siang ayah sudah mengolesi daun dan ranting dengan lem perekat di pohon yang paling besar. Burung-burung itu sekarang pasti sudah lengket di pohon itu. Jadi pagi ini ayah tinggal mengambilnya saja. Wah, pasti banyak burung yang ayah bawa pulang nanti. Ya, kita lihat nanti. Sekarang ayah berangkat dulu ya. Saat itu, sekawanan burung bayan asyik berterbangan dengan bebas. Mereka berkejar-kejaran dan hinggap di satu pohon dan berpindah ke pohon yang lain dengan sukacitanya. Namun, kebebasan mereka tiba-tiba terhenti. Karena ketika mereka hinggap di salah satu pohon yang sangat besar, sayap-sayap mereka lengket di daun dan ranting pohon itu. Sehingga mereka pun tidak dapat lagi terbang sana kemari. Kawanan burung bayan itu berjumlah 100 ekor. Salah satunya adalah Raja Bayan. Sebagai pemimpin, Raja Bayan menyampaikan idenya kepada bayan-bayan yang lain. Kawan-kawan, ketahuilah bahwa kita terkena jebakan manusia. Tetapi, kita harus tetap tenang. Hari sudah mulai malam, dan besok pagi manusia menjebak kita pasti akan datang. Ketika dia datang, kita semua harus berpura-pura mati. Tahan nafas kalian dan jangan sampai dia bergerak. Dia pasti akan mengambil kita satu persatu dan menjatuhkan kita ke tanah. Siapapun di antara kita yang terlebih dahulu dijatuhkan ke tanah harus tetap diam dan jangan langsung terbang sebelum semuanya jatuh ke tanah. Bayan-bayan yang lain pun mengerti dan berjanji akan menaati perintah raja mereka. Dalam waktu yang tidak lama, sudah ada 99 ekor burung bayan yang dijatuhkannya ke tanah. Tersisa 1 ekor lagi yang belum diambilnya, karena burung yang satu itu menempel pada dahan yang lebih tinggi. Saat orang tua itu akan menjangkau burung tersebut, tiba-tiba golok yang dia selipkan di celananya terjatuh. Bayan yang berjumlah 99 itu tidak tahu bahwa suara benda yang jatuh itu adalah sebuah golok, bukan temannya. Alangkah terkejutnya orang tua itu mendengar dan melihat burung-burung bayan yang berjumlah 99 itu tiba-tiba berhamburan terbang menjauh. Ia merasa telah diperdaya oleh kawanan burung itu. Tinggallah seekor burung lagi yang masih menempel di daun. Karena tidak ingin tertipu lagi, burung bayan itu tidak dijatuhkan ke tanah. Burung itu terus digenggamnya sampai ia turun dari pohon besar itu. Sesampainya di bawah, ia berkata kepada burung itu, Bangunlah wahai burung. Aku tahu, kau hanya berpura-pura mati. Burung yang tinggal seekor itu ternyata adalah Raja Bayan. Burung itu membuka matanya tanpa berkata apapun. Dalam perjalanan pulang, orang tua penangkap burung itu sedih hatinya karena membayangkan wajah anak dan istrinya yang kecewa akan hasil tangkapannya hari ini. Ia hanya dapat membawa pulang seekor burung, padahal burung yang terkena jebakannya sangat banyak.
Sesampainya di rumah, ia disambut anak istrinya. Benar dugaannya, anak dan istrinya tampak keheranan melihatnya pulang dengan hanya membawa seekor burung. Wah, bagus sekali burung ini ayah. Janganlah dijual burung ini. Lebih baik kita pelihara saja. Burung itu akan kita bawa ke pasar untuk dijual. Kita tidak bisa memeliharanya. Untuk makan kita sehari-hari saja tidak cukup. Keesokan harinya dibawanya burung itu ke pasar. Tiba-tiba ada seorang saudagar yang menghampirinya. Berapa kau jual burung itu? Terserah berapa saja Tuan menghargainya. Saudagar itu merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa keping uang tanpa dihitungnya. Lalu diserahkannya kepada orang tua itu. Setelah itu, saudagar tersebut pergi meninggalkannya sambil membawa burung itu. Orang tua itu kemudian menghitung jumlah uang yang diterimanya dari saudagar tersebut. Ia sangat terkejut dan hampir tak percaya pada sejumlah uang yang ada di genggamannya. 600 dinar? Wah, banyak sekali. Kemudian dengan perasaan gembira, ia bergegas pulang. Saudagar yang membeli burung bayan di pasar itu bernama Khoja Maimun. Saudagar itu membeli burung bayan tidak karena ia senang memelihara burung, tetapi ia kasihan dengan binatang yang terus dikurung. Biarlah burung itu bebas terbang. Begitu pikirnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Khoja Maimun melepas burung itu. Namun, burung itu keluar dari sangkarnya dan terbang rendah mengiringi langkah-langkah saudagar itu. Tentu saja, hal itu membuat Khoja Maimun merasa heran. Terus diusirnya burung itu, tetapi burung itu terus terbang dekat dengannya. Khoja Maimun mengusirnya kembali. Burung itu lalu terbang dan menghilang. Tak lama kemudian, saudagar itu sampai di rumahnya. Belum sampai buka pintu, ia dikejutkan oleh suara. Assalamualaikum, Tuan. Khoja Maimun mencari asal suara itu, dan ia melihat ke atas pohon. Betapa lebih terkejutnya ia, ketika di dahan itu dia melihat burung yang tadi dilepasnya dan telah diusirnya, kini berada di dahan pohon di pekarangan rumahnya. Ia pun hampir tidak percaya, karena burung itu bisa berbicara seperti layaknya manusia. Tuan, maaf hamba telah mengejutkan Tuan. Perkenalkan, nama hamba Bayan. Hamba ingin Tuan bisa menerima hamba untuk tinggal di rumah Tuan. Hai Bayan, aku senang berkenalan denganmu. Akan tapi, bukankah aku sudah melepasmu dan menyuruhmu terbang bebas? Mengapa kau kemari dan tidak terbang bersama temanmu? Tuan, izinkan hamba mengabdi kepada Tuan. Tuan adalah orang yang baik hati karena telah membebaskan hamba. Hamba sangat berterima kasih kepada Tuan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih itu, hamba ingin mengabdikan diri hamba kepada Tuan. Khoja Maimun tersenyum sambil tangannya membelai burung itu. Ia benar-benar terharu mendengar permohonan burung itu. Ia membuka pintu rumahnya dan menyuruh burung itu masuk. Burung itu kemudian diperkenalkan kepada istrinya. Istri Khoja Maimun tampak keheranan melihat suaminya pulang bersama seekor burung. Keheranannya pun bertambah lagi ketika mengetahui burung itu bisa berbicara seperti layaknya manusia. Khoja Maimun dan istrinya sangat senang dengan kedatangan burung bayan itu. Burung bayan itu lalu mulai bercerita di hadapan suami istri tersebut. Tuanku sekalian, ketahuilah bahwa hamba adalah seekor burung yang selain bisa berbicara, juga mempunyai perasaan seperti manusia. Tuanku perempuan belum tahu asal mula hamba ingin mengabdi kepada tuanku berdua di sini. Izinkan hamba bercerita, tuanku perempuan. Khoja Maimun dan istrinya bertambah rasa senangnya karena akan mendapatkan cerita dari burung bayan itu. Hai Bayan, rasanya sudah tak sabar lagi aku mendengar ceritamu. Cepatlah ceritakan kepada kami perasaanmu. Tuanku sekalian, ketahuilah bahwa mulanya hamba tidak sendirian seperti ini. Hamba bersama teman-teman hamba yang berjumlah 100 ekor hidup bebas. Namun, kami terperangkap dalam jebakan seorang penangkap burung. Kemudian, teman-teman hamba yang berjumlah 99 ekor bisa meloloskan diri dan terbang entah kemana. Tinggallah hamba sendiri yang berhasil ditangkap oleh orang itu. Keesokan harinya, orang itu menjual hamba di pasar. Dan tuan laki-laki inilah yang membeli hamba. Setelah membeli hamba, tuan laki-laki ini membebaskan hamba. Ia mengeluarkan hamba dari sangkar. Namun, hamba bukanlah termasuk burung yang tidak tahu rasa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada hamba. Hamba sangat berterima kasih kepada tuan laki-laki. Sebagai ungkapan rasa terima kasih hamba, izinkan hamba mengabdi kepada tuan berdua. Tuan Bayan,
kami sangat senang kamu mau tinggal bersama kami di rumah. Rumah ini sepi, kebetulan kami tak mempunyai anak, jadi keberadaanmu bisa meramaikan rumah ini. Bayan, kau burung yang baik. Kami senang kau tinggal di sini. Jarang ada burung sepertimu. Mudah-mudahan kau nyaman tinggal bersama kami. Wahai tuanku laki-laki, hamba adalah burung bayan yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Burung cemperling misalnya. Hamba mempunyai cerita tentang burung cemperling. Maukah tuan berdua mendengarkan cerita hamba ini? Tentu saja. Kami mau mendengarkannya, Bayan. Ada putra raja yang sedang berjalan-jalan ke hutan bersama para dayangnya. Di sana, putra raja itu belajar berburu. Di sana pun banyak anak-anak bermain. Mereka saling berkejar-kejaran. Putra raja itu sangat senang. Pada saat ia sedang memandang anak-anak berlarian, tiba-tiba jatuh di hadapannya anak burung yang masih sangat kecil. Putra raja itu pun menyuruh para dayangnya untuk mencari di mana sarang burung itu. Tuanku, sarang burung itu tak jauh dari sini. Itu dekat pohon besar itu. Hai Dayang, mengapa jauh sekali anak burung ini jatuh dari sarangnya? Tuanku, anak-anak itu memanjat pohon beramai-ramai, sehingga pohon pun bergoyang, dan jatuhlah anak burung itu. Hamba sudah menemukan sarangnya, dan ternyata yang ini hanya salah satu anaknya. Jadi, ada berapa anak burung lagi di dalam sarangnya, Dayang? Hamba melihat ada satu lagi anak burung yang masih berada di dalam sarangnya, Tuan. Anak raja itu merasa kasihan kepada anak burung itu. Lalu suruhnya para dayangnya untuk mengambil anak burung yang masih berada di sarangnya. Anak raja itu ingin membawa pulang keduanya untuk dipelihara. Salah seorang dayang segera memanjat pohon dan mengambil satu lagi anak burung yang berada di dalam sarang. Setelah itu, anak raja itu mengajak para dayangnya pulang kembali ke istana karena khawatir anak-anak burung itu akan mati jika terlalu lama tidak diberi makan. Di istana, raja dan permaisuri sangat gelisah menanti kedatangan putranya. Dayang, apakah sudah ada kabar dari anakku? Kapan ia akan pulang? Aku sudah sangat merindukannya. Siap Paduka, akan saya tanyakan kepada dayang-dayang yang lain. Tak lama kemudian, 2 orang dayang datang menghadap raja memberi kabar bahwa putranya akan segera tiba di istana. Raja dan permaisuri bergegas berjalan menuju pelataran, menyambut kedatangan putranya. Ketika melihat putranya dari kejauhan, permaisuri tidak kuasa menahan gejolak rindunya. Ia pun berlari menuju putranya, lalu mendekapnya serta menciumi kedua pipinya. Anak raja itu menghadap ayahandanya dengan diiringi ibunda permaisuri. Sampai di hadapan ayahandanya, ia berlutut memberi hormat. Anakku, ayah sudah sangat rindu kepadamu. Kemanakah kau pergi bermain, nak? Ayah, Ananda bermain sampai ke gunung, dan di sana Ananda belajar berburu. Adakah hasil buruanmu, nak? Ananda tidak membawa hasil buruan ayah, akan tetapi ada yang Ananda bawa pulang, yaitu 2 ekor anak burung. Burung? Burung apakah yang Ananda bawa pulang? Kata para dayang itu, mereka adalah anak burung cemperling ayah. Ananda suruh pelihara kedua anak burung itu karena Ananda merasa kasihan melihatnya terlantar tanpa induknya. Raja dan permaisuri mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Putra raja menyuruh para dayangnya membuatkan sangkar untuk kedua anak burung itu. Setelah selesai dibuat, sangkar burung itu tampak sangat mewah karena terbuat dari perak bertahan emas dan mutu manikam. Anak burung itu diberi makan yang enak-enak. Keduanya makan dengan lahapnya. Putra raja itu merasa senang melihat tingkah kedua anak burung itu. Sangatlah pantas kedua burung itu berada di dalam sangkarnya yang mewah itu. Pada suatu hari, raja mengadakan jamuan santap malam bersama seluruh menteri, petinggi kerajaan, para prajurit dan dayang, serta beberapa tamu undangan dari kerajaan lain. Seluruh anggota kerajaan menjadi sibuk mengatur dan mempersiapkannya. Berbagai hidangan yang lezat-lezat diletakkan di meja panjang. Para tamu diperbolehkan makan hingga kenyang. Beberapa tamu sudah mulai berdatangan. Anak raja mengeluarkan anak burung cemperling dari sangkarnya. Keduanya diletakkan di atas permandani. Anak-anak cemperling itu sangat senang. Mereka bermain-main sambil melompat-lompat di atas permandani. Banyak tamu yang menonton tingkah laku lucu kedua anak burung dan mereka pun sangat senang. Siapapun yang melihat aksi kedua anak burung itu pastilah tertawa. Mereka merasa terhibur. Putra raja mengetahui hal itu. Ia sangat bangga dengan keduanya. Para tamu sudah semakin banyak berdatangan.
jamuan makan pun segera dimulai. Suara hiruk-pikuk mulai ramai terdengar. Para tamu sudah mulai menyantap hidangan yang sudah tersedia. Sementara itu, putra raja yang sangat bangga terhadap tingkah kedua anak burung itu sibuk memindahkan keduanya ke permandani yang lebih bagus. Putra raja mengharapkan semua tamu yang hadir dapat menonton aksi kedua anak burung itu sambil menyantap hidangan. Burung ceperling itu memang tidak tahu berterima kasih. Mereka sangat jahat. Seharusnya mereka menyenangkan hati tuannya dengan menghiburkan para tamu. Namun, justru yang terjadi sebaliknya. Anak burung ceperling itu tiba-tiba membuang kotoran yang banyak sekali di atas permandani yang mewah itu pada saat seluruh tamu yang sedang terpusat perhatiannya kepada mereka. Setelah itu, keduanya terbang jauh dan tidak kembali lagi. Hal itu membuat putra raja kecewa bercampur malu. Bukan hanya anak raja yang merasa malu, melainkan juga kedua orang tuanya, raja dan permaisuri. Itulah Tuan cerita hamba tentang perilaku burung cemperling yang jahat dan tidak tahu rasa berterima kasih kepada tuannya. Berbeda dengan hamba ini, hamba sangat berterima kasih kepada tuan laki-laki yang telah membebaskan hamba. Oleh sebab itu, hamba ingin membalas kebaikan tuanku. Izinkan hamba mengabdi kepada tuan berdua. Hoja Maimun dan istrinya baru mengetahui tentang halnya burung bayan. Ternyata sifat-sifat dan perilaku burung bayan sangat jauh berbeda dengan burung cemperling. Bagus sekali ceritamu itu, Tuan Bayan. Jika Tuan tidak bercerita tentang burung cemperling, tentu kami tidak tahu sifat-sifat yang tidak baik. Hoja Maimun bersiap-siap akan pergi berlayar. Sebagai saudagar, ia akan menjual barang dagangannya ke negeri Yaman. Hal itu sudah dibicarakannya dengan istrinya. Istri Hoja Maimun membantu suaminya menyiapkan segala perlengkapan yang akan dibawa suaminya. Apalagi ia tahu suaminya akan pergi meninggalkannya dalam waktu yang agak lama. Pada pagi-pagi sekali, Hoja Maimun meninggalkan rumahnya. Namun, sebelumnya ia berpamitan dengan istrinya dan tidak lupa ia pun berpamitan kepada Bayan. Hai Bayan, aku hendak pergi berdagang ke suatu negeri yang jauh. Kepergianku cukup lama. Untuk mencapai negeri itu, aku harus berlayar beberapa hari lamanya. Untuk itu, aku menitipkan istriku padamu. Temani dan jagalah istriku Bayan. Bayan sangatlah senang mendapat tugas sekaligus mendapat kepercayaan dari tuannya untuk menjaga istrinya. Dengan begitu, ia membalas kebaikan. Baiklah Tuan, insya Allah akan hamba jaga tuanku perempuan. Dalam perjalanan nanti, jangan lupa Tuan terus berdoa kepada Allah agar Tuan selamat sampai di tujuan. Setelah itu, Hoja Maimun pergi meninggalkan rumahnya. Kini tinggallah istri Hoja Maimun dan burung bayan yang ada di dalam rumah itu. Pada suatu hari, kampung tempat tinggal Hoja Maimun ramai. Hampir semua warga kampung itu keluar rumah. Kampung mereka sedang kedatangan iring-iringan berkuda istana kerajaan. Putra mahkota kerajaan beserta para abdi dalamnya melintas di perkampungan mereka. Rombongan istana kerajaan itu disambut dengan senang hati oleh warga kampung. Mereka ingin sekali memandang putra raja mereka dari jarak yang dekat. Tapi mata putra raja itu hanya tertuju kepada wanita cantik yang sedang memberi makan burung di halaman rumahnya. Tapi malam itu putra raja tampak murung. Mengapa Tuan tampak murung malam ini? Padahal tadi sore hamba lihat Tuan sangat gembira. Putra raja menoleh kepada salah seorang dayang yang bertanya. Lalu ia pun tersenyum walaupun tampak dipaksakan. Tidak apa-apa, kepalaku hanya sedikit pusing, mungkin kelelahan. Jika begitu, ada baiknya Tuan beristirahat saja. Di dalam tendanya, putra raja terus teringat kepada istri Hoja Maimun. Hatinya telah terkena panah asmara, sehingga semalaman ia sulit memejamkan matanya. Semua dayang dan pengawal masih tidur pulas. Putra raja keluar dari tendanya lalu membangunkan salah seorang dayangnya. Hai Dayang, bangunlah. Persiapkan perbekalan dan kita kembali ke istana pagi ini. Para dayang mengarahkan iring-iringan berkuda istana menuju kampung. Hati putra raja tiba-tiba berdegup keras saat melewati kampung itu. Ia melihat banyak orang di kampung itu memberi hormat kepadanya. Ia pun mengumbar senyumnya kepada warga sambil matanya mencari-cari sosok perempuan yang telah mengganggu pikirannya sejak kemarin. Namun, ternyata sosok perempuan itu tidak tampak. Karena desakan hatinya yang begitu kuat ingin bertemu dengan perempuan itu, ia pun menyuruh dayangnya menghampiri rumah tempat tinggal perempuan itu.
Putra Raja turun dari kudanya lalu berjalan menuju rumah Hoja Maimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh, ia tak pernah membayangkan akan kedatangan putra rajanya di rumahnya yang sederhana itu. Istri Hoja Maimun langsung mempersilahkan tamunya untuk duduk. Maaf Tuan, ada apa gerangan Tuan berdatangan ke rumah hamba? Seharusnya akulah yang memohon maaf karena membuatmu terganggu akan kedatanganku. Ketahuilah bahwa ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya kemarin, aku tak dapat melupakan wajahmu. Maafkan jika aku pun terlalu lancang mengatakan aku telah jatuh cinta kepadamu. Maukah kau kuajak ke istana malam ini? Istri Hoja Maimun tampak tersipu-sipu karena merasa tersanjung. Dalam hatinya, ia pun tertarik akan ketampanan putra raja. Namun, ia merasa tidak pantas membalas cintanya. Tuan, hamba sudah bersuami. Suami hamba sedang pergi berlayar. Hamba merasa tidak pantas menerima cinta Tuan. Hamba mohon maaf Tuan. Putra raja agak terkejut karena baru kali ini ada wanita yang menolak cintanya. Setelah itu, dengan perasaan kecewa, ia pun pamit dan kembali menunggang kudanya untuk meneruskan perjalanan pulang ke istana. Sesampainya di istana, putra raja langsung disambut kedua orang tuanya. Raja dan permaisuri sangat senang putranya telah kembali dengan selamat. Namun, sang putra tidaklah demikian. Ia tak banyak berbicara. Setelah sungkem kepada ayah dan ibunya, ia pamit hendak kembali ke istananya untuk beristirahat. Ia tidak mau terlalu lama berhadapan dengan kedua orang tuanya. Lambat laun, keduanya akan melihat jelas perubahan air mukanya yang sedang memendam rasa rindu dendam kepada perempuan yang ditemuinya di perkampungan. Walaupun dirasakan ada keanehan akan perilaku putranya, raja dan permaisuri mengizinkan putranya berlalu. Berbeda halnya dengan istri Hoja Maimun. Setelah berpisah dengan putra raja, perempuan itu merasa heran yang tak terhingga. Mengapa putra raja yang berwajah tampan dan baik hati itu jatuh cinta kepadanya? Ia merasa dirinya hanyalah warga kampung. Selain itu, ia telah bersuami. Sementara itu, di luar sana, banyak perempuan yang jauh lebih muda dan cantik daripada dirinya. Tuanku perempuan, tidak usah Tuan memikirkannya. Istri Hoja Maimun menoleh ke arah Bayan. Di dalam hatinya, ia membenarkan kata-kata Bayan, bahwa ia memang sedang memikirkan putra raja. Sudah biasa sifat laki-laki seperti itu, Tuan. Padahal mungkin ia pun sudah beristri atau mempunyai kekasih. Akan tetapi, apabila melihat perempuan lain yang cantik dimanapun, ia pun akan tertarik, lalu jatuh cinta. Jangan hiraukan kata-kata manis putra raja, Tuan. Tuan akan berdosa dan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Tuanku menuruti pemerintahan putra raja. Setelah mendengar nasihat Bayan, istri Hoja Maimun tersadar bahwa tindakannya salah. Tidak sepantasnya ia menerima tamu laki-laki di rumahnya pada saat suaminya tak ada di rumah, apalagi menerima cinta dari laki-laki lain. Ia segera beristighfar, lalu memohon ampun kepada Allah. Di istana kecilnya, putra raja masih terus melamun. Rasa rindu kepada istri Hoja Maimun tak kuasa ditahannya lagi. Hai Dayang, tolong panggilkan Mak Inang dan suruh dia menghadapku sekarang. Baik, tuanku. Mak Inang adalah dayang perempuan yang sudah tua. Ia adalah pengasuh putra raja ketika kecil dahulu. Bahkan putra raja kerap memanggilnya dengan sebutan ibu. Tidak lama kemudian, dayang itu datang bersama Mak Inang. Tuanku, ini Mak Inang. Hamba mohon diri, Tuan. Baiklah Dayang, terima kasih sudah membawa Mak Inang ke hadapanku. Ada perlu apa Tuan Muda memanggil hamba kemari? Ibuku, duduklah di sini, di dekatku. Ibuku, ada hal penting yang akan kusampaikan kepadamu. Ini masalah perasaanku saat ini. Aku mencintai seorang perempuan warga kampung. Wajahnya sangat cantik. Tubuhnya pun indah dipandang mata. Sudah beberapa hari ini aku mendam rasa rindu yang mendalam terhadapnya. Namun, ketika ku datangi rumahnya dan kusampaikan maksud kedatanganku, ia menolakku. Celakanya, sampai hari ini aku tidak dapat melupakannya. Aku hendak menikahinya. Bagaimana menurut pendapat ibu akan masalahku ini? Sebaiknya Tuan Muda jangan gegabah menemuinya sebelum Tuan yakin perempuan itu mau menerima Tuan Muda. Maksudku, biarlah ibu yang menemuinya dan menyampaikan maksudku ini. Jika perempuan itu sudah bersedia menerimaku, aku yang akan datang menemuinya.
Baiklah, tuanku. Akan tetapi, hamba tidak tahu di mana rumah perempuan itu. Putra Raja memanggil beberapa dayang yang pernah mengawalnya ketika itu. Tak lama kemudian, 2 orang dayang datang menghadapnya. Hai dayang, masih ingatkah kalian rumah perempuan yang pernah kita singgahi ketika kita pulang dari hutan? Ya, hamba masih ingat, Tuan. Sekarang pergilah kalian ke rumah perempuan itu lagi untuk menemani Mainang. Biarlah Mainang yang berbicara dengan perempuan itu. Ajaklah beberapa dayang lainnya. Baik, Tuan. Kami siap melaksanakan perintah Tuan. Setelah kedua dayang itu menghilang, Mainang mohon permisi meninggalkan tuannya untuk berkemas-kemas. Suasana kampung terasa sepi. Tidak banyak orang yang berlalu lalang. Hanya suara burung yang berkejar-kejaran di angkasa yang terdengar. Rumah Hoja Maimun pun juga tampak lenggang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk, Ibunda. Mainang memberi hormat dengan membungkukkan badannya kepada istri Hoja Maimun, lalu masuk ke rumah. Para dayang disuruhnya tetap berada di luar. Mainang pun memandang wajah istri Hoja Maimun. Memang cantik sekali perempuan ini. Pantaslah tuan muda jatuh cinta kepada perempuan ini. Ada perlu apakah Ibunda datang kemari? Ia tersipu malu karena ditatap Mainang dengan tajam. Mainang pun baru tersadar bahwa ia terlalu lama memandang wajah perempuan yang berada di hadapannya itu. Segera diceritakannya perihal perasaan putra raja kepada perempuan itu. Anakku, kedatanganku kemari karena disuruh putra raja menemuimu. Ia sedang menaruh hati kepadamu. Setiap hari putra raja gelisah dan tidak pernah berhenti memikirkanmu. Ia ingin bertemu denganmu. Maukah sekarang kau pergi bersamaku ke istana? Istri Hoja Maimun tampak bingung. Hatinya pun ada perasaan tertarik kepada putra raja. Tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa ia sudah bersuami. Ibundaku, sampaikan kepada putra raja bahwa aku ini hanyalah wanita kampung yang miskin. Rasanya tidak sepantasnya aku bertemu dengan putra raja. Bukankah banyak perempuan-perempuan yang lebih muda, cantik, dan kaya? Tidak adakah perempuan anak Perdana Menteri atau anak perempuan orang terkemuka? Lagi pula, aku ini perempuan yang sudah bersuami. Anakku, tuanku tidak mempermasalahkan keadaanmu. Ia laki-laki yang baik dan tidak pernah membedakan orang. Ayolah nak, ikut aku, temui dia walau hanya sebentar saja. Istri Hoja Maimun tetap teguh pada pendiriannya. Ia takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya ini sebagai suatu cobaan dari Allah Ta'ala. Maafkan aku, Ibunda. Aku tak bisa memenuhi keinginan putra raja. Sampaikanlah permohonan maafku ini. Sementara itu, hari sudah hampir gelap. Mainang pun permisi pulang. Istri Hoja Maimun mengantarnya sampai ke depan pintu. Bayan mendengarkan percakapan istri Hoja Maimun dan Mainang sejak awal, dan mulai berbicara. Tuanku perempuan, duduklah. Hamba sangat kagum akan jawaban tuanku kepada perempuan tua itu. Memang sudah seharusnya tuan menolak ajakannya. Bukankah tidak pantas seorang perempuan mendatangi seorang laki-laki, meskipun ia seorang anak petinggi di negeri ini? Hamba sangat bangga dengan keteguhan pendirian tuan. Tuan Bayan sangat baik kepadaku. Benar apa yang Tuan Bayan katakan tadi. Sekarang aku akan beristirahat. Sementara itu, putra raja sibuk berbenah diri. Ia mandi dengan air yang sudah ditaburi bunga-bungaan. Setelah selesai mandi, ia menyemprotkan wewangian ke seluruh tubuhnya. Kemudian memilih pakaian yang paling bagus. Di depan kaca, ia melihat dirinya yang tampan dengan bajunya yang bagus. Semua itu dilakukannya untuk menyambut kedatangan perempuan yang selama ini menghuni hatinya. Kedatangan Mainang di istananya malam itu disambutnya dengan lesu. Dilihatnya Mainang datang sendirian. Mainang tak membawa serta perempuan pujaan hatinya. Mainang berlutut di hadapan anak raja itu sambil menyembah. Maaf beribu-ibu maaf, Tuan. Hamba tak berhasil membawa perempuan yang Tuan maksud kemari. Ia sangat keras hati. Hamba sudah berupaya membujuknya, tetapi ia tetap tak mau memenuhi permintaan hamba. Lalu, upaya apa lagi yang akan kita lakukan, Bu? Aku sangat mencintainya. Aku sudah tak kuat menahan rinduku kepada perempuan itu. Mainang merasa kasihan kepada putra raja. Lalu, tiba-tiba terpikir olehnya untuk menggunakan jasa orang yang pintar. Tuan muda,
Segala upaya sudah kita lakukan, tetapi semua tidak ada hasilnya. Perempuan itu keras pendiriannya. Masih ada satu upaya lagi yang bisa kita lakukan, Tuan. Kita minta pertolongan kepada orang yang mengetahui ilmu hikmah. Aku setuju apapun saran ibu. Asal pada akhirnya aku bisa mendapatkan perempuan itu. Apakah ibu tahu di mana tempat tinggal orang yang memiliki ilmu hikmah itu? Ya, tentu. Hamba tahu rumah orang itu. Hamba akan menyuruhnya menghadap Tuan. Biarlah aku yang menemuinya sendiri ke rumah orang itu. Ibu, mendampingiku saja. Akan tetapi, Tuan, ada sesuatu yang harus Tuan berikan kepada orang berilmu itu. Aku akan memberikan emas dan perak kepadanya, jika ia mau membantuku. Keesokan harinya, putra raja yang didampingi Mainang dan beberapa dayang pengawalnya berangkat menuju orang berilmu itu. Sesampainya di rumah orang itu, pada awalnya Mainanglah yang masuk terlebih dahulu menemui orang berilmu. Sementara itu, putra raja menunggu di luar. Lalu, Mainang datang. Selamat datang, Inangku. Ada apa gerangan Inang datang menemuiku? Ibuku, aku datang tidak sendirian. Aku datang bersama putra raja. Dia ada di luar, Ibu. Orang berilmu itu terkejut, lalu meminta agar segera Mainang mempersilahkannya masuk. Mainang keluar dan mempersilahkan putra raja masuk ke dalam rumah. Ketika melihat putra raja berdiri di hadapannya, orang berilmu itu lalu berlutut dan memberi penghormatan. Tuan, hamba merasa tersanjung sekali akan kedatangan Tuan di rumahku. Tampaknya ada hal penting yang hendak Tuanku sampaikan kepadaku. Benar, Ibu. Aku membutuhkan pertolongan. Hal apakah itu, Tuan? Mudah-mudahan hamba bisa membantu Tuan. Ibu, biarlah aku yang akan menyampaikan hal tuanku ini kepadamu. Tuanku ini sedang merasakan kekecewaan yang luar biasa terhadap seseorang perempuan dari kalangan rakyat biasa. Perempuan itu cantik dan lemah lembut, tutur katanya. Tuanku ini sangat mencintainya, namun perempuan itu menolak cinta tuanku ini. Kedatangan kami kemari adalah untuk meminta pertolongan ibu agar perempuan itu berubah pikiran dan bisa membalas cinta tuanku ini. Orang tua itu tersenyum-senyum mendengar cerita Mainang seolah ia paham masalah anak muda. Ibu, tolonglah tuan ini. Ia datang kemari membawa emas dan perak untuk ibuku. Wajah orang tua itu mendadak berbinar-binar setelah mendengar perkataan Mainang. Tanpa banyak bertanya lagi, ia diam sejenak sambil memejamkan matanya. Dan tak lama kemudian, Tuan, ada syarat-syarat tertentu yang harus Tuan laksanakan untuk mencapai tujuan Tuan itu. Apakah nanti Tuan bersedia melaksanakannya? Iya, aku siap melaksanakannya, Ibu. setelah itu orang tua itu membuka matanya. Dan dengan tajam, ia memandang wajah putra raja. Tuan, ini ada doa yang harus Tuan baca selama 3 hari 3 malam terus menerus. Nanti genap 3 hari Tuan membaca doa itu, perempuan itu akan datang mencari-cari Tuan. Lalu dia akan berlutut di kaki Tuan sambil menangis memohon cinta Tuan kepadanya. Ketika mendengar perkataan orang tua itu, putra raja sangat senang hatinya. Ia bertekad akan melaksanakan syarat yang diajukan oleh orang tua itu. Baik, Ibu. Kiranya sudah cukup aku memahami maksud Ibu. Apakah masih ada syarat lainnya, Ibu? Hanya itu saja, Tuan. Tidak ada lagi syarat lainnya. Putra raja memanggil para pengawalnya seraya memberi syarat. 2 orang pengawalnya mendekat sambil membawa bingkisan berisi emas dan perak, lalu menyerahkannya kepada putra raja. Putra raja menerima bingkisan itu lalu menyerahkannya kepada orang tua itu. Terimalah bingkisan ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku kepada Ibu. Terima kasih banyak, Tuan. Hamba anggap ini suatu karunia Tuan yang sangat luar biasa. Izinkan kami pamit pulang. Terima kasih atas bantuan ibu. Setelah itu mereka semua berdiri lalu berjalan keluar dari rumah orang tua itu. Mereka sampai di istana saat larut malam. Mainang langsung pamit undur diri sesampainya di istana. Putra raja pun kembali ke istananya dikawal oleh beberapa dayang. Genap sudah 3 hari 3 malam, putra raja melaksanakan ilmu hikmah. Ia memanggil Mainang dan memerintahkannya untuk menjenguk istri Hoja Maimun. Putra raja sudah tidak sabar lagi, segera ingin membuktikan kata-kata orang tua yang memiliki ilmu hikmah. Ketika Mainang sudah berada di hadapannya. Ibuku,
Sudah genaplah aku berdoa sesuai dengan apa yang diminta orang tua itu. Sekarang, pergilah ke rumah perempuan itu dan sampaikan kepadanya bahwa nanti malam aku akan datang ke rumahnya. Tuan, hamba tidak setuju jika Tuan akan pergi ke rumah perempuan itu. Hamba khawatir Tuan akan mendapat malu jika itu Tuan lakukan. Tuan adalah anak seorang raja. Tentu bisa Tuan bayangkan malam hari anak seorang raja menyusup ke rumah seorang perempuan kampung. Lalu penduduk kampung itu ada yang melihat Tuan. Hamba kira bukan hanya Tuan yang mendapat malu, melainkan ayah dan bunda Tuan pun mendapat malu yang luar biasa. Benar juga pendapat ibuku. Aku tidak mau mendapat malu. Apalagi, masalah ini aku rahasiakan pada ayah dan bundaku. Jangan sampai mereka tahu hal ini, apalagi sampai mereka mendapat malu karena ngelakuin ini. Ibuku, lalu bagaimana aku tahu jika perempuan itu sudah mau menerimaku, Bu? Biarlah hamba datangi rumah perempuan itu dan akan kusampaikan salam Tuan. Aku akan melihat bagaimana reaksinya. Hamba izin pergi untuk menyampaikan salam Tuan untuk wanita itu. Setelah Mainang memohon pamit dari hadapan Putra Raja, ia berjalan meninggalkan tuannya. Putra Raja memandangnya hingga Mainang menjauh. Ia berharap cemas menanti Mainang kembali. Lalu di rumahnya, istri Hoja Maimun tampak melamun. Sudah 3 hari ia tidak ada gairah makan. Ia pun merasa heran, mengapa tiba-tiba ia teringat kepada Putra Raja. Hatinya sangat rindu kepada Putra Raja. Semoga saja ibu melintasi rumahku hari ini. Ingin sekali kuceritakan perihal perasaanku terhadap Putra Raja. Kemudian, terlihat Mainang berjalan seorang diri menuju rumah Hoja Maimun. Sengaja ia tidak diiringi seorang pengawal pun, karena perbuatan ini sangatlah rahasia. Tidak terasa perjalanannya sudah hampir sampai ke tujuan. Namun, tatkala ia baru sampai di ujung jalan di perkampungan itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang memanggil-manggil namanya. Ia pun mencari asal suara itu. Ibu, ini aku, Hoja Maimun. Anakku, kebetulan sekali ibu sedang menuju ke rumahmu, tetapi malah bertemu dirimu di tengah jalan. Saya sangat senang bertemu denganmu, ibuku. Ibuku, bolehkah saya bertanya, di manakah Putra Raja? Aku sangat rindu kepadanya. Aku ingin menemuinya. Menyesal sekali aku telah menolaknya 26 beberapa waktu lalu. Apakah Putra Raja masih mempunyai hasrat denganku, Ibu? Aku sudah tak tahan menanggung perasaan seperti ini terlalu lama. Anakku, tentu saja Putra Raja masih mencintaimu. Kini ia sedang menantikanmu di istana. Sebaiknya nanti malam saja kau temui dia. Syukurlah, saya sangat senang mendengarnya. Saya senang sekali. Anakku, pesan dari Putra Raja sudah ibu sampaikan. Sekarang ibu akan kembali ke istana untuk menemui Putra Raja. Tunggu ibuku. Tolong sampaikan salam hormat dan kasih sayangku kepada Putra Raja. Beritahukan kepadanya untuk menungguku nanti malam. Mainang hanya tersenyum dan segera berlalu. Sepeninggalan Mainang, istri Hoja Maimun bebenah diri. Ia mengenakan lulur yang dioleskannya ke seluruh tubuhnya, lalu mengusapnya perlahan-lahan agar semua kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya hilang. Rambutnya pun diberi ramuan bunga mawar agar lembut dan harum. Kuku-kukunya dipotong, dibentuk, dan diberi warna agar tampak indah. Ia mengerjakan semua itu dengan hati yang riang gembira. Hatinya sedang berbunga-bunga karena akan bertemu dengan pangeran pujaan hatinya. Setelah selesai semua, ia memilih pakaian yang paling bagus untuk dikenakannya saat bertemu Putra Raja. Disemprotkannya minyak wangi sekujur tubuhnya. Ia sudah tidak sabar lagi menanti waktu malam. Malam pun tiba. Namun, istri Hoja Maimun tak juga berangkat ke istana. Ia masih mematut diri. Ia akan berangkat apabila waktu malam sudah pekat dan sudah tidak lagi orang berlalu lalang. Ia tak ingin ada orang yang tahu kepergiannya menemui Putra Raja. Malam pun kian larut. Istri Hoja Maimun melihat dari balik jendela. Keadaan sudah sangat sepi. Tuan Bayan, aku hendak pergi ke istana untuk menemui Putra Raja malam ini. Tinggallah engkau menunggu rumah ini. Aku akan berangkat sekarang. Aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu Putra Raja. Ia pun pasti sudah menungguku di istana. Apakah Tuan yakin? Tuan adalah seorang perempuan. Sangat tidak pantas bagi seorang perempuan menemui laki-laki pada malam hari begini. Apakah Tuan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
dan malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah Tuan, hukuman Allah itu sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan zina. Zina itu termasuk dosa besar, Tuan. Perbuatan itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Tuan Bayan yang budiman, bagaimanakah cara mengobati hatiku ini? Aku sudah terlanjur mencintai putra raja, sulit rasanya untuk melupakannya. Turutilah kata-kata hamba Tuanku perempuan, niscaya Tuan bisa melupakan putra raja. Apakah Tuan tidak takut jika hal ini diketahui oleh Tuan laki-laki? Jika Tuan laki-laki tahu perbuatan Tuan perempuan, pasti ia akan marah besar dan bahkan mungkin ia akan membunuh Tuan. Jangan Tuan percaya akan cinta putra raja. Percayalah kepada hamba Tuan, cinta putra raja tidak akan bertahan lama. Suatu hari kelak, jika ada perempuan lain, ia pun akan mengobrol cintanya kepada perempuan itu. Dan hilanglah cintanya kepada Tuan. Oleh karena itu, lupakanlah putra raja Tuan. Tuan laki-laki adalah suami yang sangat baik. Ia pergi berdagang sampai jauh ke negeri orang untuk mencari nafkah buat Tuanku. Ia rela berlayar berhari-hari terombang-ambing di laut demi keluarga. Ingatlah itu, Tuan. Istri Hoja Maimun termangu-mangu mendengar nasihat Bayan. Semua yang dikatakan burung Bayan meresap ke dalam hatinya. Ada perasaan malu kepada burung itu. Bagaimana bisa binatang seperti burung Bayan mempunyai pikiran jernih dan bisa berpikir panjang seperti itu? Sementara itu, manusia seperti dirinya tidak dapat berpikir panjang dan hanya menuruti hawa nafsu belaka. Burung Bayan melihat tuannya diam saja. Tuan, mengapa Tuan diam saja? Apakah ada kata-kata hamba yang membuat Tuan tidak berkenan? Oh, Tuan Bayan yang bijaksana. Sama sekali tidak ada satu perkataanmu yang terdengar buruk di telingaku. Justru, aku sangat berterima kasih kepadamu, Bayan. Aku senang mendengar nasihatmu. Masih maukah Tuan mendengar ceritaku? Tentu saja, Tuan Bayan. Ayo, berceritalah sampai malam habis sehingga aku tak lagi punya keinginan pergi ke istana untuk menemui putra raja. Baiklah jika Tuanku ingin mendengarkan ceritaku. Kali ini, aku akan bercerita tentang siksaan yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat zina. Pada saat datangnya malaikat maut mengambil nyawa perempuan yang berbuat zina itu, kulitnya seperti ditarik dengan sangat kuat hingga terkelupas. Betapa perih dan sakitnya siksaan itu. Setelah mati, perempuan itu dimasukkan ke dalam kubur. Beberapa saat berada di dalam kubur, jasad perempuan itu didatangi malaikat munkar dan nakir. Salah seorang malaikat itu bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, apa saja kerjamu ketika masih hidup di dunia?" Malaikat itu bertanya sambil tangannya memegang alat memukul yang sangat besar. Suaranya pun seperti suara halilintar disertai api yang menyala-nyala keluar dari dalam mulutnya. Perempuan itu pun tak dapat menjawab. Seluruh anggota badannya gemetar. Lalu perempuan itu dipukulnya berulang kali. Selepas perempuan itu mendapat siksa kubur, terdengarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Zamaniyah. Hai malaikat, masukkanlah perempuan celaka itu ke dalam neraka. Oleh malaikat Zabaniyah, perempuan itu dimasukkan ke neraka. Setelah mendapat siksaan, para penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam telaga. Di sana pun banyak binatang buas yang siap menggigiti tubuh mereka. Penghuni neraka itu berteriak-teriak, mohon ampunan Allah. Malaikat pun datang. Hai perempuan durhaka, jika kau berdosa kepada Allah, Allah akan mengampuni dosamu. Akan tetapi, kau berdosa kepada suamimu. Setelah 5.000 tahun lamanya ia disiksa di neraka, barulah Allah mengangkatnya dan mempertemukannya dengan suaminya. Suaminya tengah berada di surga ditemani para bidadari. Kemudian Allah mengaruniakan ingatan kepada mereka masing-masing. Akhirnya mereka teringat kembali bahwa mereka pernah menjadi suami istri ketika hidup di dunia. Perempuan itu dipersilahkan meminta kepada suaminya agar suaminya memohonkan ampun Allah untuknya. Suaminya pun memohon kepada Allah. Ya ilahi Rabbi, keluarkanlah istri hamba dari dalam neraka. Hai malaikat, keluarkanlah hambaku dari dalam neraka. Malaikat pun mengeluarkan perempuan itu dari dalam neraka. Lalu, dibawanya ke sungai Kakusar untuk mandi. Setelah mandi, perempuan itu diserahkan kepada suaminya sehingga mereka dapat hidup bersama kembali di dalam sorga. Tuanku perempuan, begitulah cerita hamba tentang balasan Allah terhadap perempuan yang berzina. Bayan, engkaulah pengganti ibu bapakku. Engkau telah mengingatkanku akan dosa berzina. Bisa kubayangkan jika saat seperti ini aku tidak bersamamu, Bayan. Pasti aku sudah terjerumus ke dalam dosa itu. Terima kasih Bayan yang budiman atas nasihatmu.
Bayan merasa senang karena pada akhirnya tuannya mengurungkan niatnya menemui putra raja. Tuannya lebih memilih mendengarkan ceritanya. Jika Tuan masih belum mengantuk, masih maukah Tuan mendengarkan ceritaku lagi? Aku masih belum mengantuk, Bayan. Biarlah malam ini akan kuhabiskan waktu hingga pagi untuk mendengarkan ceritamu. Apa yang akan kau ceritakan kepadaku, Bayan? Ini adalah cerita bagus, Tuan. Hamba akan bercerita tentang seorang istri yang solihah. Cepatlah ceritakan kepadaku, Bayan. Baiklah, Tuan. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan bernama Sabaria. Orang-orang di sekitarnya biasa memanggilnya dengan sebutan Bibi Sabaria. Ia tinggal hanya berdua dengan suaminya, Khoja Iskandaria, di suatu perkampungan. Mereka berdua saling mencintai sekalipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Pernah suatu hari, ketika mereka berdua sedang berada di kebunnya, Khoja Iskandaria bertanya kepada istrinya, Istriku, jika suatu saat nanti Allah memanggilku lebih dahulu, apakah kau akan tetap setia pada cinta kita? Maksudku, jika nanti aku tiada lagi di dunia ini dan ada seorang laki-laki mendekatimu, apakah kau akan menikah lagi? Jangan kau ragu akan cintaku, Kanda. Aku tak bisa mencintai laki-laki lain sekalipun ia lebih tampan dan kaya raya. Hatiku hanya kupersembahkan kepadamu, Kanda. Jika nanti Allah Ta'ala memanggilmu lebih dahulu, cintaku akan terkubur bersama jasadmu, dan sudah tak bersisa lagi cinta di hatiku ini. Setelah mendengar jawaban istrinya, Khoja Iskandaria tersenyum. Karena merasa heran dengan senyuman suaminya, ia bertanya, Mengapa Kanda tersenyum mendengar jawabanku? Dinda, yang kau ketahui selama ini, ada banyak perempuan yang sudah ditinggal mati suaminya. Ia akan menerima cinta dari laki-laki lain. Bahkan, banyak perempuan yang belum 40 hari kematian suaminya, ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Banyak wanita tidak mempunyai pendirian yang kuat. Begitulah perempuan sekarang ini. Sorot mata Khoja Iskandaria meredup. Ia tampak sedih. Ketika melihat hal itu, Bibi Sabaria segera memeluk erat suaminya dan menciumnya. Kanda, aku berani bersumpah atas nama Tuhan. Demi Tuhan yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jika Kanda lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, aku haramkan diriku ini mencintai laki-laki lain. Jika nanti ada laki-laki yang mendekatiku, dia akan kujadikan ayah jikalau ia sudah tua, dan kujadikan anak jikalau ia masih muda. Setelah mendengar perkataan istrinya, Khoja Iskandaria tersenyum. Bergantian, kini dialah yang memeluk istrinya. Terima kasih Dinda. Aku tak meragukan lagi cintaku. Aku pun akan melakukan hal yang sama dengan Adinda, jikalau Allah Ta'ala memanggilmu terlebih dahulu. Beberapa bulan setelah mereka saling menyatakan sumpah setia di kebun, Khoja Iskandaria sakit keras. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Alangkah sedihnya Bibi Sabaria kehilangan suaminya. Ia menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk menguburkan suaminya di kebunnya. Beberapa hari kemudian, di dekat kubur Khoja Iskandaria dibangun musala lengkap dengan kamar kecil dan pancuran air untuk mengambil air sembahyang. Di kebun itu pula, Bibi Sabaria menanam berbagai macam bunga dan buah-buahan. Setiap hari, ia sibuk mengurusi kebunnya. Kematian Khoja Iskandaria sudah lama berlalu. Berbagai bunga dan buah-buahan pun tumbuh subur dan bahkan sudah bisa dinikmati hasilnya. Banyak orang penduduk di kampung itu yang mengetahuinya dan bahkan membeli bunga dan buah dari kebun Bibi Sabaria. Seiring dengan berjalannya waktu, kebun bunga dan buah Bibi Sabaria mendapat sorotan banyak orang. Pelanggan bunga dan buah pun bertambah banyak. Bibi Sabaria sudah semakin sibuk menerima pesanan. Untuk itu, ia akhirnya memperkerjakan beberapa orang untuk merangkai bunga. Berita tentang bunga dan buah hasil kebun Bibi Sabaria akhirnya sampai ke istana raja. Pada suatu hari, Bibi Sabaria kedatangan banyak orang. Saat itu, ia baru saja selesai melaksanakan salat zuhur. Ketika mendengar ramai orang di luar sana, ia membuka jendela rumahnya. Tampak olehnya, banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Ia segera melipat kain salatnya dan bergegas keluar dari jarak yang tak begitu jauh. Kalian siapa? Ada perlu apakah kalian datang kemari? Salah seorang di antara mereka menghampirinya. Kami rombongan dari kerajaan, Nyai. Terimalah kedatangan Tuan Putri Ratna Dewi, istri raja di negeri ini.
Bibi Sabaria bergegas mendekati Tuan Putri Ratna Dewi, lalu memberi hormat kepadanya. Ia mempersilahkan Tuan Putri itu untuk masuk ke rumahnya. Silahkan masuk Tuan Putri. Selamat datang di balik hamba yang fakir ini. Tuan Putri Ratna Dewi masuk ke rumah Bibi Sabaria, lalu duduk berhadapan dengan Bibi Sabaria. Sungguh, hamba merasa tersinggung sekali atas kedatangan anggota kerajaan. Padahal, hamba tak pernah bermimpi hal ini. Apakah ada yang bisa hamba lakukan untuk Tuan Putri? Hai saudaraku, janganlah terlalu menyanjungku. Bukankah kita ini sama? Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kedatanganku kemari hendak melihat langsung isi kebunmu. Sudah banyak orang, termasuk para pembantu istanaku yang mengatakan bahwa ada berbagai macam bunga dan buah-buahan yang tumbuh subur di kebunmu. Silahkan Tuan, melihat-lihat kebun hamba. Diam-diam, Putri Ratna Dewi memperhatikan wajah dan perilaku Bibi Sabaria yang tampak sangat santun. Di dalam hatinya, ia berkata, Alangkah sempurnanya perempuan di hadapanku ini. Wajahnya cantik dan lembut. Tutur katanya sangat halus. Tiba-tiba, sang putri membayangkan apabila sang raja, suaminya sekarang, berada pada posisinya seperti ini. Pasti baginda akan tertarik kepada perempuan ini. Bibi Sabaria agak tersipu-sipu. Tampaknya ia tahu Tuan Putri sedang memandangnya begitu lama. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mempersilahkan tamunya itu untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Silahkan Tuan mencoba hidangan sederhana ini. Sudah berapa lamakah saudaraku ini mengurusi kebun? Sudah lama sekali Tuan. Sudah sejak suami hamba meninggal dan dikuburkan di kebun ini. Hamba sendiri yang mengurusi kebun ini supaya hamba merasa terus dekat dengan almarhum suami hamba. Saudaraku, bukankah orang yang sudah mati itu tak akan kembali? Mengapa kau masih mau menungguinya? Apakah kau tidak ingin bersuami lagi, saudaraku? Bibi Sabaria menggelengkan kepalanya. Tuanku, di kebun inilah hamba pernah bersumpah apabila suami hamba meninggal dunia, hamba tak akan pernah bersuami lagi. Hamba pegang terus sumpah hamba ini Tuan. Sampai kapanpun hamba tak akan menikah lagi. Lagi pula, dalam keseharian hamba ini sudah disibukkan dengan pekerjaan hamba yang sekarang ini. Pelanggan bunga dan buah-buahan hamba kian banyak. Hamba tak punya kesempatan lagi memikirkan pengganti suami hamba yang telah meninggal. Saudaraku, tidak baik seorang perempuan terlalu lama menjanda. Hal itu akan menimbulkan fitnah. Apalagi kau memiliki paras yang cantik dan belum terlalu tua. Alangkah baiknya kau menikah lagi, saudaraku. Mohon ampun Tuan, bukan hamba tidak mau menutup perkataan Tuhan, akan tetapi sungguh hamba takut melanggar sumpah hamba. Sumpah hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hamba melanggarnya, pasti Allah akan murka kepada hamba, lalu dimasukkannya hamba ke dalam api neraka. Hamba takut Tuan. Ketika mendengar perkataan Bibi Sabaria, wajah Tuan Putri Ratna Dewi seketika berubah. Ia tampak kecewa. Perubahan pada wajah sang putri tertangkap oleh Bibi Sabaria. Sebenarnya ada apa Tuan bicara seperti ini? Apakah Tuan tak berkenan dengan perkataan hamba ini? Jika demikian, maafkan hamba Tuan. Hai saudaraku di Sabaria, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku datang kemari karena ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepadamu. Suamiku, raja di negeri ini, menaruh hati kepadamu. Dia hendak menjadikanmu sebagai istrinya. Aku sangat mengharapkan kau bersedia memenuhi permintaannya. Kita akan hidup di istananya sebagai saudara. Percayalah saudaraku, raja itu sangat tampan, muda, dan bijaksana. Jika kau melihatnya, pasti kau senang. Tidak Tuan, hamba sudah tak lagi memikirkan untuk bersuami. Insya Allah sampai ajal menjemput hamba kelak, hamba tak mau mengingkari janji hamba, apalagi janji kepada orang yang sudah tiada. Tuanku, walaupun raja itu setampan Nabi Yusuf atau sekaya Nabi Sulaiman pun, hamba tetap pada pemberian hamba. Hamba sudah tak mau bersuami lagi. Lagi pula, raja itu suami tuanku.
Bagaimanakah perasaan Tuan jika melihat hamba yang sehari ini duduk bersama suami Tuan? Hamba mohon maaf, beribu-ribu maaf Tuan. Hamba tak dapat memenuhi permintaan Tuan untuk menikah lagi dengan laki-laki manapun, apalagi laki-laki itu suami Tuan. Tuan Putri Rata Dewi akhirnya dapat memaklumi alasan Bibi Sabaria untuk tidak menikah lagi, termasuk menikah dengan suaminya, raja di negeri itu. Ia lalu tersenyum dan mohon pamit kepada Bibi Sabaria hendak kembali ke istana. Tunggu tuanku, hamba izin ke belakang sebentar. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan membawa bingkasan berisi buah-buahan dan memberikannya kepada Putri Ratna Dewi. Bawalah ini Tuan, hasil kebun hamba. Hanya inilah yang bisa hamba persembahkan kepada Tuan. Sampaikan pula salam hormat hamba kepada Raja. Putri Ratna Dewi dan segenap penggawalnya meninggalkan rumah Bibi Sabaria. Beberapa lama kemudian, ia sampai di istana. Ia bergegas menemui raja yang sudah lama menantinya. Hai Adinda, apakah sudah melihat kebun orang Salia itu? Bagaimana kebunnya? Tentu menyenangkan hati Adinda selama berada di sana. Putri Ratna Dewi duduk sebelah suaminya. Kebunnya luas dan bagus sekali karena berhiaskan bunga yang beraneka ragam dan buah-buahan yang siap dipetik. Tadi perempuan itu pun memberiku buah-buahan untuk dibawa pulang ke istana. Ia pun memberi salam kepadamu, Kanda. Bagaimana kabar perempuan itu? Apakah sudah Adinda sampaikan pesanku dan bagaimana pendapatnya? Kanda, aku membawa berita yang tak Kanda harapkan. Perempuan itu mengatakan kepadaku bahwa ia sudah tak ingin bersuami lagi seumur hidupnya. Perempuan itu memiliki cinta sejati kepada suaminya, walaupun suaminya itu sudah tiada. Bisa Kanda bayangkan tiap hari perempuan itu berada di kebunnya, karena disitulah suaminya dikuburkan. Berbagai bunga dan buah-buahan baginya hanyalah sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu saja. Kanda, aku sarankan cobalah Kanda sendiri yang datang ke sana menemuinya. Perempuan itu terlalu teguh pendiriannya. Aku sudah lelah memujuknya. Dan barangkali jika nanti berhadapan langsung dengan Kanda, hatinya akan luluh. Bukankah lebih enak berbicara langsung, Kanda? Baiklah kalau begitu. Dinda, aku akan menuruti saranmu. Kupikir memang jika nanti kami sudah berhadapan langsung, ia akan berubah pikiran. Besok aku akan berangkat menemuinya. Keesokan harinya, setelah salat subuh, Raja mengenakan pakaian lengkap kebesaran kerajaan dan berangkat bersama para menteri dan para dayak. Payung warna kuning pun dibentangkan. Mereka semua berkuda menuju kebun Bibi Sabaria. Beberapa lama dalam perjalanan, akhirnya sampailah mereka di depan pintu kebun Bibi Sabaria. Raja memerintahkan dayangnya untuk meminta orang yang menjaga kebun itu untuk membukakan pintu kebun. Dayang itu lalu berteriak untuk dibukakan pintu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menyahut. Kemudian, Dayang berteriak berulang kali dan kali ini dengan suara yang lebih besar. Teriakan itu didengar oleh Bibi Sabaria. Bibi Sabaria mengintip siapakah gerangan tamu yang datang dari balik jendela rumahnya. Alangkah terkejutnya dilihatnya yang datang itu raja dan para menterinya. Ia sangat ketakutan. Sementara dayang raja itu masih berteriak keras di luar sana. Akhirnya, ia menyuruh pembantunya untuk membukakan pintu kebun itu dan berpesan kepada pembantunya agar pembantunya itu mengaku sebagai Bibi Sabaria. Pembantu Bibi Sabaria keluar dan membukakan pintu kebun. Kemudian dengar ramanya yang mempersilahkan raja dan para menterinya masuk ke dalam kebun. Mana Bibi Sabaria? Hamba adalah Bibi Sabaria. Tidak mungkin kau Bibi Sabaria. Menurut berita yang kudengar, orang yang bernama Bibi Sabaria itu muda dan cantik. Sementara kau? Benar, Tuan. Hambalah Sabaria yang Tuan maksudkan. Jika hamba bukan Bibi Sabaria, mengapa hamba berada di sini? Raja tak memedulikan perkataan pembantu Bibi Sabaria. Ia turun dari kudanya lalu masuk ke dalam rumah. Bibi Sabaria terus mengintipnya. Ketika melihat raja sudah mulai masuk ke dalam rumahnya, ia segera berlari menuju kubur suaminya dan ia bersembunyi di sana. Raja terus berkeliling rumah mencari Bibi Sabaria. Setelah mencari ke sana kemari tak ditemukan juga Bibi Sabaria. Akhirnya ia berteriak, Bibi Sabaria, janganlah kau takut kepadaku. Keluarlah, aku bersumpah akan menjadikanmu sebagai ibuku.
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sumpah raja itu terdengar oleh Bibi Sabaria. Ia mengangkat tangannya dan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang berkuasa membolak-balikan hati hambanya. Kedatangan raja yang semula hendak memujuknya agar mau menjadi istrinya telah berubah. Raja akhirnya bersumpah akan menjadikan Bibi Sabaria sebagai ibunya. Tak lama sesudah itu, keluarlah Bibi Sabaria dari persembunyiannya, lalu menghadap raja yang masih berdiri dengan tegapnya di halaman kebunnya. Assalamualaikum wahai raja yang budiman. Waalaikumsalam. Kini anggaplah aku sebagai ibumu. Rumahku ini selalu terbuka menerima kedatanganmu setiap saat kau inginkan. Silahkan bermain-mainlah di kebun. Raja itu tertunduk malu. Ia baru menyadari bahwa tak semua perempuan mau dijadikan istrinya. Ia sangat mengagumi keteguhan hati perempuan yang kini berada di sampingnya. Ia sangat bijaksana dan lebih pantas menjadi ibu daripada menjadi istri. Setelah itu, Raja mohon izin Bibi Sabaria untuk berkeliling melihat-lihat kebun sebelum ia pulang. Beberapa hari kemudian, datanglah orang suruhan raja menghadap Bibi Sabaria. Tuanku, Baginda Raja memerintahkan hamba kemari dan membawa beberapa orang suruhan untuk membangun pagar kebun tuan. Bertambah senanglah hati Bibi Sabaria mendengar perkataan pesuruh raja itu. Setelah pagar itu selesai, Bibi Sabaria dikejutkan oleh kedatangan raja bersama Putri Rata Dewi, istrinya, yang mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah dan menjamunya makan bersama di rumah itu. Itulah cerita hamba tuanku perempuan tentang istri yang solihah. Ia sangat berbakti kepada suaminya. Ia sangat tekun beribadah dan mengikuti perilaku pendahulunya, yaitu Siti Fatimah putri Rasulullah. Ia termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan seperti itulah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar cerita Bayan, istri Hoja Maimun itu insyaf. Ia pun menyadari bahwa jika Bayan tidak mencegahnya, ia pasti sudah terjerumus pada perbuatan zina. Ia hampir saja melakukan dosa besar itu. Hari pun berganti. Suara ayam berkokok terdengar bersaut-sautan. Istri Hoja Maimun akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya bertemu anak raja itu. Ia beranjak dari tempat duduknya, lalu masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian sehari-hari di rumah. Di istana yang megah, putra raja tampak sangat kecewa. Semalaman ia menanti kedatangan istri Hoja Maimun. Namun, ia tidak juga datang hingga pagi. Ibu, ada apakah Tuan pagi-pagi begini memanggil hamba? Apakah Tuan akan bercerita tentang pertemuan Tuan dengan perempuan itu semalam? Hamba sudah siap mendengarkannya, Tuan. ibuku, perempuan itu mengingkari janjinya. Aku sudah menunggunya semalaman hingga pagi ini, tetapi ia tetap tak menepati janjinya. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Ibu, aku mohon kembali kebaikan hati ibu untuk pergi ke rumah perempuan itu. Tanyakan kepadanya, mengapa ia tak jadi menemuiku semalam. Mainang pun terkejut mendengarnya. Hampir ia tak percaya perkataan tuannya bahwa perempuan itu tidak jadi menemui tuannya semalam. Ia melihat sendiri, perempuan itu sudah sangat tergila-gila kepada putra raja. Seharusnya ia segera menemui tuannya karena sudah tak tahan lagi menanggung rasa rindunya. Akan tetapi, ini adalah perintah tuannya yang harus dilaksanakannya. Baiklah, Tuan. Hamba akan berangkat sekarang juga menemui perempuan itu. Hari pun semakin siang. Mainang sampai di depan pintu rumah Hoja Maimun. Ia mengetuk pintu rumah itu. Istri Hoja Maimun sendiri yang membuka pintu tersebut. Ibunda datang lagi ke rumahku. Sungguh, aku sangat senang. Mari ibu, silakan duduk. Ada perlu apakah ibu datang kemari? Aku diperintah oleh tuanku putra raja di negeri ini kemari untuk menanyakan kepadamu mengapa semalam kau tak jadi datang ke istana menemuinya. Ketahuilah bahwa putra raja masih terus menanti kedatanganmu hingga sekarang. Ibu, mohon maaf beribu-ribu maaf. Semalam, aku tertidur hingga pagi tadi. Sampaikan permohonan maafku ini kepada putra raja, Ibu. Aku benar-benar merasa bersalah telah mengingkari janjiku. Bagaimana jika malam nanti kau datang ke istana untuk menemuinya? Ibu, setelah kupikirkan, rasanya tak baik seorang perempuan berjalan sendirian menghampiri seorang laki-laki. Aku takut akan cemoohan orang-orang kepadaku. Aku malu, Ibu. Jika putra raja ingin bertemu denganku,
biarlah ia datang kemari. Baiklah, akan kusampaikan pesanmu ini kepada tuanku nanti. Aku rasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku mohon pamit. Setelah Mainang pamit dengan istri Hoja Maimun, perempuan itu berlari menemui Bayan. Hai Tuan Bayan, baru saja aku kedatangan Mainang utusan Putra Raja. Ia masih juga menungguku dan ingin bertemu denganku. Malam ini Putra Raja akan datang ke rumahku ini. Bagaimana pendapatmu? Tuanku perempuan, aku mempunyai akal agar Putra Raja hilang rasa cintanya kepada Tuan, dan Tuan pun tidak akan merasa ketakutan melihatnya. Nanti, apabila dia datang kemari, sambutlah kedatangannya. Malam pun tiba. Putra Raja benar-benar datang menepati janjinya. Ia mengetuk pintu rumah Hoja Maimun. Sementara itu, Bayan yang sudah siap berada di luar, segera terbang ke suatu tempat hingga ia mendapatkan nila. Dicelupkannya sayapnya ke kubangan nila itu, lalu dalam sekejap, ia pun sudah sampai kembali ke rumah Hoja Maimun. Ia bertengger di atas pintu. Ketika pintu itu dibuka oleh istri Hoja Maimun, Bayan segera mengepakkan patung 3 sayapnya, dan jatuhlah nila itu mengenai wajah Putra Raja. Putra Raja mengira yang mengenai wajahnya itu hanya setetes air, sehingga diusapkannya ke seluruh wajahnya, hingga wajahnya berwarna hitam. Istri Hoja Maimun mempersilahkan Putra Raja masuk. Mengapa rumah ini gelap? Tidak adakah lampu yang meneranginya? Aku tak bisa melihat apa-apa. Tetaplah berdiri di situ, Tuan. Aku akan mengambil lilin di dalam. Tak lama kemudian, istri Hoja Maimun kembali ke ruang tamu dengan membawa lilin yang sudah dinyalakannya. Samar-samar melalui cahaya lilin, perempuan itu melihat wajah Putra Raja, dan sangat takutlah ia. Putra Raja bermuka hitam dan menakutkan, tampak seperti orang yang akan berbuat jahat. Lalu istri Hoja Maimun berlari menjauh dari Putra Raja. Tinggallah Putra Raja kebingungan. Ia lalu duduk dan tak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba Putra Raja dikejutkan oleh suara yang ia tak tahu dari mana berasal. Karena dilihatnya, di sekelilingnya tak ada seorang pun. Assalamualaikum, Tuan. Sungguh ia tak dapat melihat dengan jelas keberadaan burung itu. Karena ruangan itu hanya diterangi sebuah lilin. Hai Putra Raja, kau datang kemari ini sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas. Kau datang ke rumah seorang perempuan yang hidup sendirian. Apakah yang hendak akan kau perbuat? Perbuatanmu ini bisa menimbulkan fitnah jika ada orang di sekitar sini yang mengetahuinya. Apakah kau tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat dosa? Tuan, ingatlah siapa diri Tuan ini. Tuan adalah putra seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Baginda Raja adalah orang yang sangat baik dan terlalu cinta kepada rakyatnya. Suatu saat kelak, Tuan akan menggantikan kedudukan Baginda Raja. Bagaimana jika orang mengetahui kelakuan Tuan yang tidak baik? Janganlah Tuan berlaku seperti orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang tidak dapat melihat dengan matanya, tidak dapat mendengar dengan telinganya, dan tidak mengetahui ilmu firman Allah dalam Al-Quran. Tuan dengar suara itu, bukan? Hamba pun baru mendengar suara itu. Sungguh, hamba menjadi takut kepada Allah, karena Allah pasti melihat segala apa yang kita perbuat. Tentu kita tak ingin mendapat muka Allah. Oleh karena itu, sekarang hamba sarankan sebaiknya Tuan segera kembali ke istana, dan jangan lupa memohon ampunan Allah sebelum datang siksanya. Benar, Dinda. Seumur hidupku, aku baru mendengar perkataan seperti itu. Aku sangat takut. Kalau begitu, izinkan Kanda kembali ke istana sekarang. Maafkan Kanda. Hai Putra Raja yang zalim, cepatlah pergi dari sini. Jika Tuan tidak segera meninggalkan rumah ini, akan aku binasakan badan Tuan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berpamitan kepada istri Hoja Maimun, Putra Raja segera keluar dari rumah itu. Ia berjalan pulang cepat sekali karena sangat ketakutan. Bayan pun terbang mengikuti langkah-langkahnya. Dipukullah kepala Putra Raja dengan sayapnya. Putra Raja semakin takut dan semakin mempercepat langkahnya. Setelah sampai di istana, Putra Raja dihantui rasa takut. Apalagi kepalanya pun baru terasa sakit karena dipukul Bayan. Untung aku segera pergi dari rumah itu. Kalau tidak, bisa tamatlah riwayatku. Setelah Putra Raja pergi, tinggallah istri Hoja Maimun sendiri dengan ditemani Bayan. Hai Tuan Bayan, sekarang tenanglah hatiku ini. Aku merasa terlepas dari beban berat yang selama ini kurasakan. Aku berjanji akan menuruti kata-katamu untuk selalu mengingat Allah Ta'ala, agar terhindar dari segala fitnah dan azabnya. Bayan, kini tibalah saatnya aku membalas kebaikanmu. Engkau aku bebaskan pulang ke rumahmu untuk menemui anak dan istrimu. Esok, boleh kau tinggalkan rumah ini, biar nanti jika suamiku kembali, akan aku sampaikan halmu kepadanya. Wahai tuanku perempuan, hamba hormati perkataan tuanku hendak membalas kebaikan hamba.
Namun, hamba tidak punya keluarga seperti tuanku. Hamba belum beristri, hamba masih bebas menentukan kemana hamba pergi. Hamba tak punya keinginan pergi dari rumah tuan. Biarkanlah hamba di sini selamanya, tuan. Ikut dengan tuanku berdua. Akan tetapi, di sisi lain ia pun heran kepada burung itu. Dari cara bicaranya, ia seperti manusia. Tetapi mengapa tidak ada keinginan untuk membangun rumah tangga? Hai Tuan Bayan, maukah engkau ku beri istri? Iya tuanku perempuan, namun tidaklah mudah menjadi seorang suami. Menurut hukum agama, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Banyak laki-laki yang belum bisa memberi nafkah kepada istrinya, namun dia sudah berani menikah. Tentu, hal seperti itu dilarang oleh agama. Berdosalah seorang laki-laki yang tidak bisa menafkahi istrinya. Kebiasaan laki-laki itu jika sudah mempunyai seorang istri, ia merasa kurang, lalu ia akan mengambil perempuan lain dan dijadikan untuk istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Agama membolehkan seorang suami beristri 4, tidak boleh lebih. Dengan 4 orang istri, suami harus bersikap adil. Jika tidak, ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Tuan, harus tuan ketahui, sangatlah berat tugas suami itu. Itulah sebabnya hamba belum berani beristri. Hamba masih merasa belum mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Istri Hoja Maimun sangat takjub terhadap burung yang satu ini. Mengapa tuanku melamun? Tuan tidak perlu memikirkan apakah hamba akan beristri atau tidak. Hamba percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tiba saatnya Allah akan memberi jodoh kepada hamba. Tentu hamba akan menikah. Hai Bayan, jika kelak engkau beristri, perempuan seperti apakah yang engkau idam-idamkan? Apakah harus cantik, pintar, dan sayang kepada keluarga? Jika dikaruniai jodoh oleh Allah kelak, hamba berharap Allah memberiku perempuan yang solihah dan setia kepada suaminya. Oh iya tuanku, hamba mempunyai cerita tentang seorang laki-laki muda. Maukah tuan mendengarnya? Tentu saja Bayan, aku ingin sekali mendengarkan ceritamu tentang laki-laki muda itu. Ayo, cepat, berceritalah. Jadi, ada seorang laki-laki muda yang sangat mencintai istrinya. Pada suatu hari, si istri dihinggapi suatu penyakit. Ia pergi dari kampung ke kampung untuk mencari obat dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Suatu hari, istrinya akhirnya meninggal dunia. Laki-laki itu pun sangat bersedih hati. Ia tak ingin berpisah dengan jasad istrinya. Kerabatnya telah membujuknya, tetapi ia tetap mempertahankan jasad istrinya itu. Jika kalian ingin menguburkan istriku, kuburkan pula aku. Siang dan malam terus-menerus ia menunggu istrinya yang sudah tak bernyawa lagi itu. Kerabatnya pun terus memujuknya agar ia mau melepas jasad istrinya. Namun, semua itu sia-sia. Jika kalian ingin menolongku, tolong buatkan aku rakit biar ku bawa istriku ini pergi jauh dari kampung ini. Dengan begitu kalian tak akan melihatku lagi. Aku akan berlayar jauh bersama istriku. Saudara dan kerabatnya memenuhi permintaannya. Mereka bersama-sama membuat rakit. Setelah jadi, laki-laki muda itu mengangkat jasad istrinya dan meletakkannya di rakit dengan dibantu oleh beberapa orang saudaranya. Setelah itu, laki-laki muda itu menjalankan rakitnya ke tengah laut. Semua saudara dan kerabat yang melepas kepergiannya dengan perasaan heran. Di atas rakit itu, ia hanya berdua dengan jasad istrinya. Ia pun tak tahu harus pergi kemana. Ia hanya mengapung mengikuti arus. Beberapa hari terombang-ambing ombak di laut. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Hai anak muda, apakah kau benar-benar mencintai istrimu? Jika benar-benar kau mencintai istrimu, maukah kau membagi dua sisa umurmu? Misalnya, sisa umurmu itu tinggal 40 tahun. Jika dibagi dua, berarti umurmu tinggal 20 tahun. Dan yang 20 tahun lagi untuk istrimu. Apakah kau bersedia membagi umurmu untuk istrimu? Ya, tentu saja aku mau membagi umurku kepada istriku. Tolonglah hamba ini Tuan. Berilah aku kesempatan sekali lagi untuk hidup bersama istriku. Tak lama kemudian, suara itu menghilang. Dan bersamaan dengan itu, ia melihat tubuh istrinya mulai bergerak. Dia sangat senang istrinya bisa hidup kembali. Dipeluk dan diciuminya istrinya. Istrinya tampak keheranan karena berada di atas sebuah rakit. Hai Kanda, akan kemanakah kita? Perutku sudah lapar sekali. Adakah makanan di sekitar sini? Laki-laki muda itu semakin senang karena sudah bisa mendengarkan kembali suara istrinya. Didayungnya rakit itu ke suatu pulau untuk mencari makanan dan minuman. Pulau itu sangat sepi dan tak berpenghuni. Konon, menurut cerita, pulau itu sangat angker
karena hanya dihuni oleh makhluk halus. Memang banyak kapal-kapal besar singgah di pulau itu, tapi mereka hanya mengambil air sebentar, lalu pergi berlayar lagi. Kedua suami istri itu tak menemukan makanan di pulau itu. Mereka terus berjalan hingga sampai mereka di sebuah telaga. Dinda, aku merasa tak kuat lagi meneruskan perjalanan. Aku terlalu lelah dan mengantuk. Izinkan aku tidur dulu. Istrinya pun lalu duduk. Laki-laki muda itu menyandarkan kepalanya di pangkuan istrinya. Sang istri terus-menerus mengelus kepala suaminya hingga laki-laki muda itu tertidur. Beberapa saat kemudian, istri laki-laki muda itu dikejutkan oleh suara langkah-langkah orang mendekati mereka. Mereka adalah para awak kapal yang mengambil air di telaga itu. Perempuan itu terus mengamati mereka tanpa berkata-kata. Mereka semua heran mengapa ada perempuan di pulau itu. Mereka pun tak mau menyapa perempuan itu karena mereka tidak percaya itu manusia. Mereka tanpa bergegas mengambil air lalu kembali ke kapal. Sampai di kapal, para awak kapal itu melaporkan apa yang telah dilihatnya di pinggir telaga. Tuan Nakoda, tadi kami melihat ada seorang perempuan cantik di pinggir telaga sedang mengelus-elus kepala seorang laki-laki yang tidur di pangkuannya. Mengapa tidak kau tanyakan mengapa mereka berada di situ? Kami takut Tuan Nakoda, jangan-jangan perempuan itu bukan manusia. Bukankah selama ini kita tidak pernah melihat ada manusia di pulau ini? Setelah mendengar laporan para awak kapal, Nakoda itu turun dari kapalnya dan memerintahkan anak buahnya untuk ikut melihat perempuan itu. Ia mendekati perempuan itu. Hai perempuan, mengapa kau berada di pulau ini? Tidakkah kau tahu bahwa pulau ini sangat angker? Tidak seorang manusia pun yang berani tinggal di pulau ini. Siapakah laki-laki yang tidur di pangkuanmu itu? Kami terdampar di pulau ini, dan laki-laki yang tidur di pangkuanku ini adalah suamiku. Ia terlalu lelah dan mengantuk. Akhirnya ia tertidur. Nakoda itu berpikir sejenak, mengagumi kecantikan perempuan itu. Sebaiknya tinggalkan tempat ini. Pergilah bersamaku. Biarkan suamimu tidur di situ. Aku akan membawamu berkeliling dunia dengan kapalku. Jika kau lapar, kau bisa makan sekenyangmu. Karena di dalam kapal banyak sekali makanan. Lalu, bagaimana dengan suamiku? Tinggalkan ia di pulau ini. Dia terlalu buruk untuk menjadi suamimu. Kau perempuan cantik, tak sepantasnya mempunyai suami yang buruk rupa seperti itu. Ayo, tunggu apa lagi? Pergilah bersamaku sekarang. Istri laki-laki muda itu ternyata tak kuat iman. Ia pun berpikir untuk apa ia menunggu suaminya terbangun. Ia angkatnya kepala suaminya dan disandarkannya di atas batu. Perempuan itu lalu pergi mengikuti Nakoda menuju kapal. Ia bergandengan tangan dengan Nakoda itu, lalu masuk kapal. Laki-laki muda itu terbangun karena merasa sakit di bagian kepalanya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak dilihatnya istrinya. Ia pun berteriak-teriak memanggil-manggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Kemudian ia berjalan sampai ke tepi pantai. Dalam perjalanannya menuju tepi pantai, ia melihat bekas telapak kaki banyak orang yang datang ke pulau itu. Ia juga melihat sebuah kapal yang sedang berlayar menjauh dari pulau itu. Ia menduga pasti istrinya berada di kapal itu. Ia kembali berjalan ke tepi danau. Ia duduk di sana sambil menangis menyebut-nyebut nama istrinya. 2 hari kemudian, ada kapal yang datang. Beberapa orang turun dari kapal itu hendak mengambil air dari telaga. Ketika sampai di telaga, mereka melihat ada seorang laki-laki muda sedang menangis di tepi telaga. Hai orang muda, mengapa engkau menangis? Laki-laki muda itu segera mengusap air matanya ketika mendengar suara itu. Tuan Nakoda, tolonglah aku. Istriku dibawa orang di saat aku tertidur. Tadi aku melihat ada kapal yang datang. Mereka membawa istriku. Pada saat anak buahnya mengambil air di telaga, Nakoda itu berupaya menenangkan hati pemuda itu. Orang muda, marilah ikut denganku. Kita akan berlayar sambil kita cari kapal yang membawa istrimu. Beberapa hari mereka berlayar. Sampailah mereka di negeri Hindustan. Laki-laki muda itu melihat sebuah kapal yang sama persis dengan kapal yang dilihatnya di tepi pantai, sedang menepi di pelabuhan. Kini kedua kapal itu sama-sama berada di pelabuhan. Tuan, itulah kapal yang membawa istriku. Nakoda itu lalu menyuruh beberapa anak buahnya melihat-lihat dengan teliti kemungkinan ada perempuan di dalam kapal itu. Setelah dilihat ternyatanya benar, anak buahnya melihat ada seorang perempuan di kapal itu dan melaporkannya kepada Nakoda. Baiklah, jika begitu kita laporkan saja ke Syah Bandar. Laki-laki muda itu diantar oleh Nakoda menghadap Syah Bandar. Tuanku Syah Bandar, hamba datang hendak melaporkan bahwa istri hamba dibawa lari orang yang membawa kapal itu. Setelah mendengar pengaduan orang muda itu,
Syah Bandar memerintahkan anak buahnya untuk memanggil nakoda kapal yang membawa istri orang muda itu. Tak lama kemudian, datanglah nakoda itu menghadap Syah Bandar. Ada apa Tuan memanggilku? Lihatlah, orang muda ini mengatakan kepadaku bahwa dia kehilangan istrinya. Ia menduga kapalmu lah yang membawa istrinya. Tidak mungkin aku membawa lari istri orang. Perempuan yang berada di dalam kapal bersamaku itu adalah istriku. Orang muda, kau dengar itu bukan? Yang dibawa nakoda ini adalah istrinya sendiri, bukanlah istrimu. Tuan, sebaiknya Tuan suruh nahkoda itu membawa perempuan itu kemari. Biarlah aku yang berkata-kata kepadanya. Nahkoda, bawalah perempuan itu ke hadapanku esok. Karena hari telah semakin gelap, Syah Bandar menyuruh mereka semua pulang dan kembali lagi keesokan harinya. Nakoda itu menemui istri orang muda itu. Dinda, tadi aku dipanggil Syah Bandar. Ternyata di sana sudah ada laki-laki yang mengaku ia suamimu. Aku dituduh melarikan istri orang. Akan tetapi segera aku jawab kau adalah istriku sejak dulu. Aku telah berbohong kepada mereka. Persoalan ini belum selesai. Besok pagi aku harus membawamu ke balai Syah Bandar itu untuk dihadapkan dengan laki-laki itu. Dinda, aku harap besok jika kau ditanya Syah Bandar itu, mengakulah bahwa kau adalah istriku. Aku harap jawaban kita sama, Dinda. Di balai Syah Bandar pada pagi hari sudah ramai. Orang muda itu membawa serta seorang hakim. Ia datang bersama nakoda yang membawanya dari pulau dan nakoda kapal yang membawa istri pemuda itu. Mereka duduk saling berhadapan. Syah Bandar mulai menanyai mereka satu persatu. Hai orang muda, apakah benar ini istrimu? Benar, Tuan. Dia istriku. Hai perempuan, apakah benar orang muda ini adalah suamimu? Bukan, Tuan. Aku ini istri nahkoda yang membawaku kemari. Sungguh aku tak mengenal laki-laki itu, Tuan. Orang muda, kau dengar sendiri bahwa perempuan ini menyatakan bahwa dirinya bukanlah istrimu. Setelah itu, hakim angkat bicara. Dengan bijaksananya, ia menyuruh laki-laki muda itu bercerita tentang semua yang terjadi yang menimpa dirinya itu. Selanjutnya, mulailah laki-laki muda itu bercerita dengan jujur. Tuanku, sebenarnya istri hamba ini telah meninggal dunia. Dengan kekuasaan dan izin Allah Ta'ala, ia hidup kembali. Hamba telah membagi sisa umur hamba kepadanya, yaitu 20 tahun. Oleh karena itulah, ia hidup kembali. Semua yang hadir di situ tertawa. Mereka tak percaya orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Tuan Hakim, sudah jelas sekali laki-laki ini berbohong. Mana ada orang mati bisa hidup kembali. Jadi, dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai suami hamba. Tuan Hakim, masih percayakah Tuan dengan cerita orang muda ini? Sudah jelas ia berdusta. Apakah ada umur seseorang bisa dibagi-bagi kepada orang lain? Laki-laki muda itu lalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui hambamu ini berada dalam kesulitan. Tolonglah hambamu ini. Kembalikanlah umur hamba yang telah hamba berikan kepada perempuan itu, ya Allah. Laki-laki muda itu berdiri dan berjalan menuju tempat duduk istrinya. Hai, perempuan tak tahu diuntung. Kembalikan umurku. Aku tak rela membagi umurku kepadamu. Hai laki-laki pendusta, jika benar begitu, ambillah kembali umurmu yang kau berikan kepadaku. Semua ini sama sekali bukan kemampuanku. Setelah berkata begitu, dengan kodrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan itu mati seketika. Semua orang yang hadir terkejut dan merasa heran. Tuan-tuan, ketahuilah bahwa apa yang menurut kita tak mungkin, itu sangat mungkin jika Allah sudah berkehendak. Lihatlah perempuan ini akhirnya mati. Berarti benar apa yang dikatakan pemuda ini, bahwa perempuan itu telah mendapatkan tambahan umur dari suaminya. Benarlah perempuan itu istri orang muda ini. Ketika melihat kejadian itu, nakoda yang membawa istri orang muda itu merasa ketakutan. Tuan nakoda berdusta kepada kami. Orang muda itu benar. Sebentar lagi Tuan akan merasakan balasan atas dosa yang telah Tuan perbuat. Menurut hakim, nakoda itu telah berbuat 2 kesalahan. Pertama, ia membawa lari istri orang. Hukuman bagi orang yang melarikan istri orang adalah ia harus menyerahkan seluruh hartanya. Kedua, ia telah melakukan perzinaan. Hukuman bagi orang yang berzina adalah ia harus dirajam. Dengan pasrah, ia menyerahkan seluruh hartanya termasuk kapal miliknya kepada Syah Bandar. Ia pun harus menyerahkan dirinya untuk dihukum rajam. Nakoda itu akhirnya meninggal dunia.
Jasad nakoda itu lalu dikuburkan dan hartanya dibagi dua. Sebagian untuk hakim dan sebagian lagi diberikan kepada orang muda itu. Demikianlah cerita perempuan celaka itu. Ia akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, istri Hoja Maimun memahami mengapa Bayan tak mau beristri. Ternyata banyak sekali para perempuan yang tidak setia dan bahkan berkhianat kepada suaminya. Tuan Bayan, jika engkau tak mau ku beri istri, engkau akan kujadikan saudaraku saja. Tuanku perempuan, untuk menjadi saudara itu pun tidak mudah. Banyak orang yang dijadikan saudara ternyata justru ia berkhianat. Hamba juga mempunyai cerita tentang seseorang yang sudah dianggap saudara, tetapi ia melakukan pengkhianatan. Sekarang, ceritakan kepadaku tentang seorang saudara yang berkhianat. Baiklah Tuan, hamba akan menceritakannya kepada tuanku. Di negeri Babil terdapat sebuah kerajaan besar. Negeri itu dipimpin oleh Raja Syahrazin Ziran. Ia adalah seorang raja yang baik hati, adil, dan sangat bijaksana. Ia mempunyai seorang istri bernama Putri Komariah. Ia wafat setelah menderita suatu penyakit. Sepeninggal istrinya, raja sangat kesepian. Namun, beruntung ia mempunyai menteri bernama Kiasi yang sangat setia kepadanya. Akhirnya, raja menjadikan Kiasi menjadi saudaranya. Pada suatu hari, raja mengajak Kiasi dan beberapa menteri serta hulu balang untuk berburu ke hutan. Perjalanan mereka memakan waktu 10 hari. Sesampai mereka di hutan, raja melihat seekor anak kijang yang masih kecil. Akan tetapi, induk kijang itu tak tampak di dekat anaknya. Lalu, ia menyuruh menteri Kiasi mencarinya. Raja berencana akan memelihara kijang dan anaknya itu. Menteri Kiasi sudah berhari-hari mencari induk kijang itu. Ia tak berhasil menemukannya. Sementara itu, perjalanannya kian jauh hingga ia tak tahu lagi jalan pulang. Hingga suatu hari ia melihat sebuah pertapaan dan mendatanginya. Di sana, ia bertemu dengan seorang syekh. Syekh itu sangat sakti. Ia meminta ilmu dari syekh itu. Syekh itu berkata, Anakku, ketahuilah, ilmuku ini adalah ilmu yang bisa memindahkan nyawa, baik nyawa manusia maupun nyawa binatang. Namun syaratnya sangat berat. Orang yang mempunyai ilmu itu harus seumur hidupnya berbuat baik kepada siapapun. Dia tak boleh berkhianat. Jika hal itu tidak mampu dipenuhinya, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Menteri Kiasi berjanji ingin mendapatkan ilmu itu dan akan menjaga ilmunya itu dengan baik. Setelah ia mendapatkan ilmu itu, Kiasi segera mohon diri. Ia pamit akan meneruskan perjalanan mencari induk kijang. Syekh itu berpesan kepada Kiasi agar ia singgah dulu di sebuah negeri yang letaknya sangat jauh. Negeri itu diperintah oleh seorang perempuan yang cantik dan sangat dermawan. Menteri Kiasi bersedia menuruti pesan Syekh itu. Setelah beberapa hari perjalanan, sampailah Menteri Kiasi ke istana yang dimaksud oleh Syekh itu. Di sana, ia bertemu langsung dengan Ratu Komariah yang memimpin negeri itu. Setelah dijamu dengan bermacam-macam hidangan, Menteri Kiasi mohon diri dan juga mohon petunjuk Ratu supaya bisa segera sampai di negeri Babil. Setelah sampai di negeri Babil, Menteri Kiasi menceritakan semua pengalamannya berminggu-minggu di tengah hutan kepada Raja. Setelah mendengar cerita menteri itu, Raja sangat tertarik ingin bertemu Syekh dan juga Ratu Komariah. Keesokan harinya, Raja dan Menteri Kiasi memulai perjalanan ke hutan. Mereka hanya pergi berdua. Sampai di tempat Syekh, Menteri Kiasi menyampaikan maksud kedatangannya bersama Raja yang ingin juga memiliki ilmu memindahkan nyawa seperti dirinya. Dengan senang hati, Syekh memberikan ilmunya kepada Raja serta menjelaskan pula pantangan yang harus dipatuhinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Syekh, keduanya mohon pamit kepada Syekh. Mereka melanjutkan perjalanannya ke istana Ratu Komariah. Mereka diterima dengan baik oleh sang ratu. Begitu memandang Raja, di dalam hatinya, Ratu Komariah berkata, "Mungkinkah ini jodohku?" Ratu Komariah tiba-tiba ingat akan mimpinya beberapa waktu yang lalu. Dalam mimpi itu, ia berjodoh dengan Raja. Raja pun begitu pula. Ketika melihat Ratu Komariah, ia merasa sangat tertarik dan ingin menjadikannya istri. Sang Raja lalu berkata kepada menterinya untuk menyampaikan hasratnya kepada Ratu. Ternyata ia tak bertepuk sebelah tangan. Keinginannya itu diterima dengan senang hati oleh Ratu Komariah. Oleh Ratu Komariah, Raja diperkenalkan kepada ayah dan bundanya. Kedua orang tua Ratu pun setuju dan mereka menginginkan segera diadakan upacara pernikahan. Selanjutnya, semua keperluan dipersiapkan dengan cepat karena Raja harus kembali ke negeri Babil.
Setelah beberapa hari kemudian, sampailah mereka di negeri Babil. Raja dan ratu disambut meriah. Beberapa kemudian, Ratu Komaria hamil. Ia minta buah yang asam kepada raja. Raja sendiri yang pergi mencari buah asam itu. Sesampai di hutan, ia menemukan jasad kera. Lalu dengan ilmunya, ia memindahkan nyawanya ke jasad kera itu. Ia dapat melompat dari pohon ke pohon. Sementara itu, di istana, Ratu sangat gelisah karena raja belum juga kembali dari mencari buah asam. Ratu memerintahkan Menteri Kiasi untuk menyusulnya ke hutan. Di sana yang pertama kali dilihat adalah raga raja. Pikirnya, raga siapakah yang dipakai raja saat ini? Tiba-tiba muncul pikiran buruknya. Ia pindahkan nyawanya ke raga raja. Lalu ia pun kembali ke istana. Sampai di istana, ia katakan pada ratu bahwa ia tak menemukan buah asam itu. Sementara itu, di hutan, raja yang memakai raga kera akhirnya dapat menemukan buah asam. Akan tetapi, alangkah geramnya ia melihat raganya sudah tak ada. Raja merasa dikhianati oleh menterinya sendiri. Menteri Kiasi yang kini menggunakan raga raja memerintahkan kepada seluruh rakyat di negeri itu untuk memelihara domba. Setiap hari, kerja menteri itu mengadu domba dengan taruhan. Domba siapa yang menang dalam pertarungan, maka pemiliknya akan memperoleh separuh harta kerajaan berupa emas dan perak. Ketika domba hulu balangnya kalah dan mati, muncul pula pikiran serakahnya. Ia pindahkan nyawanya ke raga domba yang mati itu, agar domba itu selalu menang dan ia memperoleh sebagian harta kerajaan. Ketika melihat hal itu, raja yang menggunakan raga kera tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat ia pindahkan nyawanya kembali ke raganya sendiri. Setelah kembali ke raganya, raja menceritakan kejadian itu kepada istri dan seluruh rakyat. Sebagai hukuman orang yang berkhianat, menteri itu akhirnya menjadi domba selamanya karena jasadnya masih berada di hutan. Selesailah sudah cerita itu, tuanku perempuan. Bagus sekali ceritamu itu, Bayan. Jika kau masih mempunyai cerita yang lain, ceritakanlah kepadaku. Setelah itu, terdengarlah suara orang mengucap salam di luar sana. Istri Hoja Maimun pun segera beranjak dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Kemudian, dibukalah pintu rumahnya. Kanda? Hoja Maimun berdiri tegak di balik pintu itu. Mereka saling berpelukan untuk melepas rindu. Selamat datang, tuanku Hoja Maimun. Alhamdulillah, tuan selamat dalam perjalanan. Hoja Maimun memandang Bayan sambil tersenyum dan membelai kepala burung itu. Berkat doamu, Bayan, aku banyak mendapat peruntungan. Alhamdulillah.